Oke. Shen Ni menjawab, meskipun tidak menyenangkan untuk berbicara tentang satu sama lain, saya pikir mereka semua memiliki kesan yang baik satu sama lain. Xiao Yan mengangguk. Aku sudah lama tidak melihat kakakku. Aku akan mengunjunginya ketika aku sedang sibuk. Saat itu, utusan Xiao Yan mengirim kejutan. Xiao Yan melirik utusan itu, wajahnya berkedip, dan wajahnya berubah lagi, matanya kabur, dan tembakannya membunuh. Apa yang salah? Semua orang menebak. Sun Er ditemukan, ada pada orang-orang kuno. Xiao Yan berkata dengan wajah tenang, dia berada di bawah tahanan rumah oleh orang-orang kuno dan didedikasikan untuk cucu Dandian. Ah! Semua orang terkejut. Terlibat dengan Dan Temple, semua orang khawatir, lalu, Tuan Dandan tidak bisa mendapatkannya. Xiao Yan tahu apa yang semua orang khawatirkan, karena Kaoru masih hidup. Untungnya, selama Sun Er masih hidup, cucu Dandian tidak bisa mendapatkannya, tidak ada yang melihat Sun Er. Semua orang mengagumi hati Sun Er. Le Xiaolong merasa bahwa dia takut untuk mengirim tim utama kali ini, jadi dia bertanya, apakah Jingdu memperkenalkan kekuatan klan kuno? Xiao Yan sudah sangat marah sehingga dia sangat cemas sehingga dia hanya mengatakan satu kalimat. Pik puncak bintang 4 tertinggi. Persetan! Battle pertempuran kecil dimulai. Xiao Xiao, kalian semua menunggu di rumah. Saya akan menjemput Ibu Sun. Suku kuno dengan puncak bintang 4 tertinggi, keterampilan bertarung Lao Zu hancur. Apa itu? Aku akan pergi denganmu. Nan Erming berdiri berdampingan dengan Xiao Shan dan berkata kepada Xiao Yan, Xiao Xiao, katakan saja, selamatkan saja orang atau selamatkan orang-orang dan hancurkan orang-orang kuno, mereka benar-benar tidak menyombongkan diri. Bintang tengah 6 dan puncak bintang 6. Selama mereka benar-benar membunuh, orang-orang kuno pasti tidak akan ada lagi. Tapi Shen Ni meminumnya. Lucu. Duduk dulu, Xiao Shan, Nan Erming dan yang lainnya berani bertengkar dengan Le Xiaolong, kadang-kadang berani berbicara kembali dengan Xiao Yan, dan kadang-kadang bahkan berani bercanda dengan Xiao Qi dan King Muer. Tetapi mereka tidak berani memiliki perasaan Shen Ni dalam ketidaktaatan. Keduanya frustrasi, dan dengan patuh mundur ke kursi dan duduk. Wajah Shen Ni tenang. Semua tenang. Jangan lupa, di belakang klan kuno adalah kuil dan... Xiao yang tiba-tiba mengerutkan kening, agak tidak senang. Lao Zi mengontrol apakah klan kuno Anda adalah kuil dan atau kuil telur. Jika Anda berani bermain dengan Suner dan berani menampung Suner, Lao Zu akan menghancurkan Anda. Ini adalah satu-satunya pemikiran Xiao Yan saat ini. Dia tidak ingin mendengarkan omong kosong yang berfokus pada gambaran besar. Melihat ketidaknyamanan Xiao Yan, King Muer buru-buru berkata, aku akan memberitahu adikku dan mempersiapkannya untuk cadangan untuk mencegah tembakan dan... Mengapa Shen Ni tidak melihat kemarahan Xiao Yan? Dengan hati yang hangat, dia sangat ingin memiliki pria seperti itu. Dia bangga pada Sun Er, dan dia sangat lega. Terlepas dari kehadiran semua orang, dia menatap Xiao Yan dengan lembut dan berkata, saya tahu kamu cemas, dan saya cemas. Kamu dengarkan aku, pertama-tama, kali ini, tidak peduli kekuatan apa yang terlibat, kita harus mengambil tindakan. Ini pasti, tetapi bukankah baik bagi kita untuk meluangkan waktu beberapa menit untuk membuat segalanya lebih aman? Kata-kata Shen Ni seperti angin musim semi yang melelehkan es. Kemarahan Xiao Yan segera mereda dan mengangguk. Shen Ni menoleh ke kerumunan dan berkata, prioritasnya adalah menyelamatkan Kaoru terlebih dahulu. Xiao Zhan, Nan Erming, Jing, Storm, Long Mao, dan MUR, Anda pergi dengan Xiao Xiao, menyelamatkan Sun Er secepat mungkin, dan bergegas kembali dengan segera. Jika orang dahulu berani melawan, jika tidak ada yang dikatakan, bunuh tanpa amnesti. Jika orang dahulu tidak melawan, serahkan Suner dengan patuh. Xiao Xiao, Anda akan memutuskan sementara, tetapi saya sarankan untuk tidak menghancurkan klan. Bagaimana mengatakan bahwa Suner juga merupakan orang kuno, mewarisi darah orang dahulu. Tim memasuki kondisi kesiapan tempur tertinggi untuk mencegah pembalasan dari Dan Temple. Namun, saya tidak begitu percaya bahwa Dan Temple akan mulai merekrut pasukan. Lagi pula,
Memenangkan seorang istri bukanlah hal yang mulia, dan Temple masih memiliki wajah. Aku akan pergi ke Kaisar Iblis, aku akan pergi ke Liga Xiangmeng, aku akan pergi ke Bapak Kaisar, dan jika Dandian benar-benar tak tahu malu, selama kita menyelamatkan Sun Er, tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimana kalau memukulnya di daratan? Semua orang, terutama Xiao Yan, bertemu Sandy lagi pada saat ini, dan kalimat, berjuang. Bagaimana kalau memukulnya di daratan? Saya mendengar semua orang dengan antusias. Jenny, yang tampaknya selalu pandai perhitungan dan hiburan, menunjukkan sisi kepahlawanannya saat ini. Xiao Yan juga tidak berbicara omong kosong, memimpin Long Yu, King Mur, Nan Erming, Xiao Zhan, Purple Shadow and Storm. Mengikuti panduan peta yang dikirim oleh Jingdu, Xiao Yan terbang melintasi hutan lebat yang membentang untuk jarak yang tidak diketahui dan memasuki tempat yang sepi. Sejauh menyangkut matanya, pasir abu-abu ditutupi dengan rumput kuning, dan kadang-kadang vegetasi itu layu kuning. Menurut berita bersih dan bebas debu, kecuali untuk oasis di daerah perbatasan kota kuno, yang cocok untuk pertumbuhan bahan obat, sisanya semuanya berwarna kuning. Semakin dalam ia pergi ke tanah orang-orang kuno, semakin Xiao Yan semakin tertekan. Suner datang ke benua-benua dan belum melihat kemakmuran benua ini. Apa perbedaan distribusi rambut Anda? Gu, tunggu aku. Tinju Xiao Yan mengepal erat dan giginya berderak. Akhirnya, ketika saya melihat oasis, saya melihat sebuah kota kecil. Markas kuno terletak di daerah paling makmur di pusat kota. Dari udara, paviliun juga tersebar. Jatuh jauh, mendekati markas kuno, melihat dinding berbintik-bintik yang terkikis oleh pasir dan pasir markas kuno, Xiao Yan berhenti, dan matanya yang beku menangkap niat membunuh yang kuat. Pergi, masuk. Xiao Yan sangat marah sehingga dia melangkah maju. Tunggu. King Mur menghentikan Xiao Yan. Anda baru saja menelepon dan meminta seseorang? Xiao Yan tidak melihat ke belakang. Haruskah saya bersikap sopan dengan mereka? Pembohong-pembohong. Tenang. King Mur menginjak kakinya. Sun Er ada di tangan mereka. Kami melemparkan tikus cemburu. Kata-kata King Mur menghantam hati Xiao Yan. Alis Xiao Yan tiba-tiba terangkat seperti pedang tajam. Sedikit jeda, alisnya kembali tenang. Seolah pedang telah kembali ke sarungnya. Tetapi wajahnya tetap dingin. Oke, demi keselamatan Suner, mari salut para prajurit terlebih dahulu. Dan jika orang-orang dahulu tertarik, tidak apa-apa. Kalau tidak, 7 orang dari Xiao Yan berjalan menuju gerbang klan kuno. Siapa yang akan datang? Bergegas untuk melaporkan nama Anda, atau Anda akan dihukum sesuai dengan orang-orang kuno yang masuk ke zaman dahulu. Melihat penampilan Xiao Yan yang buruk, para penjaga kuno memegang tombak satu sama lain, dan warna yang tajam pada sisi dingin juga tampak sedikit pencegah. Xiao Yan, kepala orang-orang Xiao, datang berkunjung. Xiao Yan dengan tenang membuka mulutnya, dan ada bekas perkelahian di tubuhnya. Tetapi bahkan jika itu hanya sebuah jejak, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini di tengah-tengah Seven Stars, masih ada paksaan dari Five Star Fighting Emperor, dan kedua penjaga buru-buru memasuki obituari. Menurut laporan itu, 3 pemimpin senior dari Patriark kuno, sesepuh, dan kedua tetua tiba-tiba berubah warna. Xiao Yan ada di sini? Mungkinkah dia tahu tentang Kaoru? Patriark kuno Guting, yang duduk di kursi utama dan mengenakan gaun panjang abu-abu, sedikit khawatir. Mereka telah lama mengetahui bahwa suami Sun Er dipanggil Xiao Yan. Dari sudut pandang tidak lagi memaksa Sun Er menemukan suaminya, dan nama Xiao Yan dapat dengan mudah terdengar di daratan kaisar. Xiao Yan juga berasal dari benua yang hina. Siapa Xiao Yan ini? Xiao Yan ada di sini sekarang. Bagaimana bisa Guting tidak takut? Para tetua suku kuno, yang merupakan kaisar pertempuran puncak bintang 4 dengan Guting, segera tenang, jangan panik. Seberapa rahasia Sun Er? Bagaimana dia tahu tentang Xiao Yan? Bagaimana jika dia tahu itu? Kami adalah keluarga terafiliasi dari Dandian, dan kami memiliki putra sulung untuk mendukung kami. Seorang pejuang bintang 5, penatua-penatua mengatakan demikian. Kedua tetua di tengah-tengah 4 bintang bergema. 1000 tahun kemudian,
Xiao Yan tidak datang ke pintu, menunjukkan bahwa dia bahkan tidak tahu bahwa Sun Er telah muncul. Saya pikir Xiao Yan datang bukan karena Sun Er, tetapi karena sesuatu yang lain. Oh. Tampilan Gu Ting perlahan-lahan diselesaikan dan dia bertanya, menurutmu untuk apa Xiao Yan? Jika Xiao Yan baru saja mengunjungi, mereka bertiga tidak akan percaya bahwa mereka dibunuh. Orang-orang kuno terletak di tempat terpencil dan terpencil yang berjarak 18.000 mil jauhnya dari kota raksasa. Apakah Xiao Yan akan bosan nongkrong di sini? Bahkan jika Xiao Yan akan lewat di sini, dengan kekuatan Xiao Fu saat ini, akankah Xiao Yan turun untuk mengunjungi orang-orang kuno distrik secara langsung? Untuk sesaat, si penatua mengatakan apa yang menurutnya sangat mungkin. Meskipun orang-orang kuno saya jauh, mereka kaya akan beberapa bahan obat khusus. Kedua penatua segera setuju, hanya untuk ini. HM. Gu Ting mengangguk, tetapi mengerutkan kening lagi. Aku sudah mendengar bahwa ramuan Xiao laris. Jika kita bisa bekerja sama dengan Xiao Yan, itu mungkin hal yang baik. Namun, dikatakan bahwa Xiao Fu dan Dandian memiliki beberapa kontradiksi. Bagaimana ini bisa baik? Oh, Bapak bangsa terlalu banyak berpikir. Kontradiksi antara Xiao Fu dan Dandian adalah kontradiksi mereka. Apa hubungannya dengan keluarga terafiliasi kami? Selain itu, Dandian tidak secara tegas melarang keluarga kami yang berafiliasi untuk berbisnis dengan Xiao Fu. Saya ingin mencobanya ketika berbicara tentang bisnis. Elder penatua kedua berkata, presure dan tekanan Dandan pada pembelian bahan obat sangat rendah sehingga kami tidak mendapatkan banyak uang sama sekali. Baiklah kalau begitu. Gu Ting menundukkan kepalanya. Kita akan bertemu Xiao Yan dulu. Aku tidak tahu angin apa yang bertiup hari ini, sehingga suku besar Xiao tunggu untuk datang ke sini. Betapa beruntungnya suku kuno. Gu Ting dan kedua tetua menyapa di depan aula dengan senyum di wajah mereka. Tapi senyum itu menegang karena hati mereka bergetar. Meskipun Xiao Yan tidak sengaja melepaskan paksaan, napas alami masih membuat ketiganya merasa sedikit tertekan. Haruskah semua pejuang bintang 5? Gu Ting memasang senyum di wajahnya, dan menggandakan antusiasmenya untuk mengundang Xiao Yan ke aula. Ini sebenarnya membuat Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Apakah orang dahulu tidak ragu untuk menunggu seseorang datang? Bahkan jika Anda tidak yakin mengapa Anda menunggu, Anda harus waspada. Bagaimana Anda bisa disambut dengan angin musim semi? Jangan memikirkannya jika Anda tidak mengerti. Kali ini, jika Suner dapat mengambil Suner tanpa darah, aku akan bergegas ke resepsi hangat ini. Mungkin aku akan membiarkanmu dan orang-orang kuno memimpin. Xiao Yan tersenyum ringan dan kembali dengan kepalan tangan. Setelah duduk di seluruh, dan menyesap dupa yang ditawarkan oleh pelayan, Gu Ting tersenyum dan bertanya kepada Xiao Yan, dapatkah saya meminta kepala Xiao untuk mengutuk apa yang terjadi pada orang-orang kuno saya? Xiao Yan bersandar dengan kuat di sandaran kursinya, berkata dengan nada asin, saya mendengar bahwa patriark kuno itu lugas, dan Xiao punya sesuatu untuk ditanyakan. Oh! Gu Ting membeku sesaat, dan dia berdua berharap dan berharap. Xiao Yan bertanya, dalam beberapa ribu tahun terakhir, apakah ada banyak orang kuno yang menerobos dari semua benua? Setelah mengajukan pertanyaan ini, tampilan tiga orang seperti Gu Ting berubah. Mungkinkah itu terpapar? Tidak mungkin. Orang dahulu memiliki kata sandi mereka naik dan turun, dan Xiao House berada jauh. Bagaimana bisa diketahui? Tapi apa maksud Xiao Yan dengan menanyakan ini? Gu Ting menjadi tenang dan dengan ragu berkata, saya tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao. Oh. Xiao Yan tersenyum, dan tersenyum sedikit dingin. Oke, lalu aku meminta Bapak bangsa kuno untuk mengerti. 1000 tahun yang lalu, apakah orang-orang kuno menerima orang-orang dari daratan penghinaan? Selama dia bukan idiot, dia akan mengerti apa yang dimaksud Xiao Yan. Gu Ting bergumam di dalam hatinya hancur, dan masalah Sun Er benar-benar merindukan angin. Para tetua dan tetua kedua juga suram di mata. Sebagai kepala keluarga, ketahanan Gu Ting secara alami tidak buruk. Dia membanting dahinya dan berpura-pura seperti, oh, begitu.
Bukankah kepala Xiao berasal dari daratan hina? Ternyata kepala Xiao datang untuk mengunjungi teman-teman sebelumnya. Tertawalah dan tanyakan pada para penatua yang berada di samping. Aku telah melihat banyak orang dari semua benua selama beberapa ribu tahun terakhir. Aku tidak terlalu memperhatikan. Apakah para tetua mengerti? Penatua secara alami memahami arti Guting, dan meminta maaf dan tertawa. Saya bertanggung jawab untuk ini, tentu saja saya jelas. Tetapi saya takut membiarkan klan Xiao kecewa. Tidak ada anggota klan di daratan selama ribuan tahun. Kemudian pembicaraan berbalik, atau jika tidak, tolong minta kepala Xiao untuk menyerahkan informasi teman itu kepada orang tua itu. Begitu dia muncul, pria tua itu memberitahu Xiao sesegera mungkin. Oke, setelah itu, para tetua dan mata Guting terbang, dan sudut mulut mereka berkibar dengan senyuman. Kupikir aku melihat apa yang terjadi padamu, Xiaoyan. Kamu tidak memiliki pohon silsilah kuno. Bagaimana kamu bisa mengandalkan berita kecil? Bukti? Mereka tidak memperhatikan bahwa senyum asli Xiaoyan tidak ada. Xiaoyan menahan amarahnya, berniat memberikan kesempatan terakhir kepada orang-orang kuno. Dengan nada yang samar tapi sangat dingin. Bisakah Anda mengkonfirmasi masalahnya lagi? Merasakan nada suara Xiaoyan, wajah Guting merosot. Xiao Tuan Xiao, apakah Anda pikir kami tidak menipu Anda? Penatua juga mengatakan dengan keluhan, Xiao Clan, orang-orang kuno saya tidak pernah bersama Anda, tidak ada ketidakadilan di masa lalu, dan tidak ada balas dendam di masa lalu. Ini adalah masalah cinta dan keadilan bagi Anda untuk mengunjungi teman-teman kuno Anda di orang-orang kuno. Orang-orang kuno saya apakah perlu menyembunyikan Anda? Xiao Shan dan yang lainnya mendengar api di hati mereka. Xiaoyan berdiri, mencibir terus-menerus, dan wajahnya penuh ketajaman. Xiaoyan, apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah akhir dari masalah. Jelas tidak mungkin untuk bekerja sama dengan Xiaoyan. Mereka bertiga, Guting, semua bangkit dan menatap Xiaoyan. Pertunjukannya cukup bagus. Xiaoyan melihat sekeliling pada ketiganya, dan suaranya yang dingin bergema di lobi. Aku akan berbicara omong kosong, dan aku akan memberimu waktu untuk memberikan siangar kepadaku, atau aku tidak akan tahu apa konsekuensinya. Tiba-tiba, napas kuat Xiaoyan menyembur keluar, dan kekuatan saham berfluktuasi seperti gelombang besar. Tiga pria seperti Guting segera menjadi pucat, dan kaki mereka agak lunak. Tingkat paksaan ini bukan tingkat bintang 5. Tingkat paksaan bintang 5 tidak dapat membuat mereka tidak nyaman di puncak 4 bintang dan di tengah. Apakah Xiaoyan semuanya 6 bintang? Tapi Guting segera menjadi marah. Dia berdiri teguh dan memelototi Xiaoyan. Xiaoyan, kamu harus mencari tahu dengan jelas. Meskipun keluarga kuno saya lemah tapi kecil, itu juga keluarga terafiliasi dari Dan Temple. Apakah kamu pikir saya baru saja melakukannya? Jika Anda membuat masalah lagi secara tidak masuk akal dan mencoba menggertak, Anda harus siap untuk menahan amarah Dan Temple. Guting adalah ancaman. Tetapi si penatua adalah, kata-kata baik, penatua Xiao, tenang, tenang. Itu hanya sebuah suku, dan itu adalah leluhurmu, leluhur Xiao. Klan kuno saya tidak mengatakan bahwa Anda jatuh cinta dengan leluhur Anda, Xiao. Sebagai kepala suku, Anda adalah takdir suku Anda harus berpikir dua kali. Kepala Xiao tidak menyebutkan kuil dan tidak apa-apa. Ketika menyebutkan kuil dan, semua orang tidak akan mencapai satu tempat. King Muer memarahi dengan marah, ingin menggunakan kuil dan untuk menekan kita? Hah, tidak berguna. Jangan berpikir bahwa kita tidak tahu. Anda ingin menggunakan Suner untuk menyenangkan cucu dan Dian. Jika Suner gagal, Anda akan menempatkan Suner di bawah tahanan rumah selama 1000 tahun. Bisakah kamu membuatnya? Perselingkuhan gadis ini menghancurkan ras kuno Anda hari ini. Ternyata mereka semua tahu. 3 orang seperti Guting disambar petir. Tapi tidak ada cara untuk menyangkalnya. Dan tidak ada gangguan. 3 Guting saling memandang, dan mereka semua menunjukkan rasa malu. Bagaimana dengan 7-6 bintang? Anda dapat menghancurkan klan kuno saya. Tetapi apakah Anda berani?
Bisakah kau tahan balas dendam cucunya? Apakah Anda berani menanggung amarah dan tempel? Guting menegakkan punggungnya dan berkata dengan dingin. Karena kamu tahu bahwa putra utama dan Dian ada di belakang benda ini, apa yang kamu sombongkan? Dimanapun ada minat, bolak-balik, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika tidak, bagaimana lagi? Xiao Yan tersenyum dengan marah, matanya merah. Dia sangat marah, dan niat membunuh merasuki aula. Niat membunuh Kaisar Berjuang 7 Bintang, Guting dan 3 lainnya tidak pernah merasakannya. Mereka hanya merasakan palpitasi yang tidak aman untuk saat berikutnya. Tapi itu akhirnya. Satu-satunya yang harus dilakukan adalah mati, dan penatua kedua mengancam dengan suara keras, Xiao Yan, apakah kamu tidak takut bahwa orang-orang Xiao kamu akan dihancurkan oleh Dan Temple? Xiao Yan tidak berbicara, tetapi merah di matanya lebih tebal. Yang lain menunggu Xiao Yan memesan. Penatua kedua berpikir bahwa Xiao Yan ketakutan, ekspresinya akhirnya mereda, dan sudut mulutnya naik dengan bangga. Itu benar. Politisi yang disebut adalah Junji, hanya seorang wanita dengan status Anda saat ini sebagai Xiao Xiao. Mengapa khawatir bahwa tidak ada wanita yang lebih baik? Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya, Kaoru, kami pasti tidak akan menyerahkannya. Kedua tetua tidak memperhatikan bahwa mata Xiao Yan menjadi merah dan gelap, dan mereka masih mengobrol. Anda lebih kuat dari kami, jauh lebih kuat, tetapi dibandingkan dengan Dan Temple, tidak ada yang. Lalu kamu mati. Xiao Yan sudah menembaknya dengan telapak tangannya, dan gelombang dendam merah darah mengetuk penatua kedua. Penatua kedua menghantam keras dinding aula, tenggelam dalam-dalam ke dalamnya, dan terbata-bata. Guting dan penatua tidak menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar berani mengambil tindakan, dan tembakannya begitu keras sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit takut. Tapi Dan Temple masih mendukung mereka dalam pikiran mereka. Mereka berpikir bahwa pembunuhan Xiao Yan atas sesepuh kedua hanya untuk membunuh ayam untuk menunjukkan monyet, jadi dia masih berani. Penatua itu hampir meraung, Xiao Yan, kamu sangat berani membunuh orang tua saya. Saya mendesak Anda untuk berhenti di sini, jika tidak kita akan menjadi cucu perempuan dan meminta keluarga Anda untuk dimakamkan. Lalu kamu mati juga. Xiao Yan menembak telapak tangan lain. Penatua tiba-tiba mengeluarkan suara tragis, melengkung di udara, dan mengenai tubuh sesepuh kedua dengan tepat, dan kemudian menabrak awan darah. Tubuh si tua juga memutih.